kenapa kasus keracunan makan bergizi gratis terus berulang keracunan? Ada beberapa penyebabnya. Kalau menurut gua, satu, dari segi pengawasan. Kedua, mungkin adanya orang-orang yang tidak profesional di dalam mengawasi makanan yang akan diberikan kepada siswa. Nah, kemarin sempat menjadi fenomena publik, terulang lagi adanya keracunan di beberapa daerah. Yang terbaru di daerah Demak, Jawa Tengah. Sebelumnya terjadi di Jakarta, Jawa Barat, dan daerah lainnya. Nah, akibat peristiwa ini, akhirnya Komisi 9 DPR RI memanggil BP POM untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawabannya sebagai pengawas dari makan bergizi gratis. Pada hari Senin, BP POM bersama anggota DPR Komisi 9 menggelar RDP di gedung DPR. Nah, sungguh menohok. Karena apa? Ketika Wakil Ketua Komisi 9 menanyakan soal pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap MBG, Kepala BP POM menjelaskan bahwa sampai saat ini belum dilakukan pengawasan terhadap dapur MBG. Nah, kita balik lagi. Benar kan menurut gua apa? Pengawasan yang harusnya dilakukan oleh orang profesional ternyata tidak dilakukan. Itulah mengapa penyebab terjadinya keracunan yang berulang lagi. Pasti publik bertanya, kenapa tidak dilakukan oleh BP POM untuk pengawasan dapur-dapur makan bergizi gratis? Jawabannya dari Kepala BP POM, Taruna Ikrar, dengan jujur dia mengatakan bahwa anggaran BP POM sangat kecil. Anggota DPR juga mengatakan hal yang sama. Anggaran BP POM untuk mengawasi dapur seluruh Indonesia sangatlah kecil. Nah, ini menjadi penyebab akhirnya banyak dapur-dapur MBG yang tidak diawasi secara ketat. Nah, kalau kita ingin melihat berapa sih anggaran BP POM, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengatakan total anggaran BP POM itu sebesar 2,9 miliar. Hal itu kalah dengan anggaran pembelian kaos kaki Badan Gizi Nasional yang nilainya 6,9 miliar. Nah, ini kita lihat videonya. Termasuk BGN dan Kemenkes, seharusnya Badan POM sudah diberikan penugasan untuk melakukan pengawasan terkait dengan keamanan pangan di SPPG. Faktanya, sampai hari ini, kasus-kasus keracunan itu masih terus terjadi setiap hari. Ya, hitungan kami dari data Kementerian Kesehatan per hari ini mungkin sudah lebih dari 33.000, Pak. Bulan April saja ini setiap hari ini, Pak, hampir setiap hari. Per hari ini mungkin di bulan April saja sudah hampir 1.000 anak yang terdampak kasus keracunan akibat program MBG. Ya hanya tersisa 2,9 miliar ya, saya tidak bisa meminta pertanggungjawaban kepada Badan POM, Pak. Karena memang kalau begini ya berarti kesalahannya bukan di tempat Bapak gitu.
Anggarannya Bapak kalah Pak sama pengadaan kaos kaki Pak. Ya, saya bingung gitu loh. Kok bisa? Keterlibatannya berarti sangat minim nih Pak. Ya, tidak sesuai dengan kesepakatan yang pernah kita buat di rapat ini dengan badan lain ya, dengan instansi lain, di mana Badan POM seharusnya memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang lebih. Ya, silakan. jadi Pak Kepala, saya mau nanya, selama ini berarti tidak ada melakukan sampling ya, sebelum kejadian, bukan pasca kejadian, tapi pra kejadian. Artinya secara random BPOM mendatangi SPPG mengambil sampel gitu untuk ngetes apakah yang disajikan itu layak, aman gitu. Pernah nggak dilakukan itu? Masuk nggak dalam programnya Badan POM? Tentu secara jujur kami katakan itu belum kami lakukan karena anggarannya belum ada. Untuk melakukan sampling kami belum, karena kan itu sampling itu setelah kita ambil, kita juga membutuhkan anggaran untuk pemeriksaan dan sebagainya, dan itu belum ada. Jadi sampai sekarang belum kita lakukan. Izin, itu. Bu Ketua. Artinya, Pak Ketua, sorry, Pak Ketua. Jadi artinya dari rapat kita di bulan Oktober yang lalu, ketika kita semua bersama-sama memutuskan bahwa Badan POM terlibat aktif dalam penyelenggaraan program MBG dari hilir ke hulu, itu tidak banyak perubahan lah intinya sampai saat ini, karena anggarannya tidak tersedia. Gitu ya Pak? Coba. Waktu BGN RDP dengan kami, sebetulnya BGN itu sudah menyampaikan untuk kerjasama MOU dengan BPOM itu, bahkan mereka menyampaikan angkanya sekitar 700 miliar. Itu tolong ditindaklanjuti. Ya, jangan sampai Bapak jalan sendiri-sendiri, nanti masalah lagi. Tapi BGN pada dasarnya sudah menyampaikan ke Komisi 9 di laporan mereka pada saat RDP 700 miliar loh yang mereka sampaikan ke kita. Nah, itu yang harus Bapak bertanggungjawabkan. Intinya memang awalnya 700 miliar, sekarang yang disetujui dari pihak BGN 675,3 miliar untuk swakelola, bukan 700. Dikurangin. Nah, tetapi ada juga anggota dewan yang lain mempertanyakan kepada Kepala BPOM. Karena dalam rapat sebelumnya antara Kementerian Kesehatan, BPOM, dan Badan Gizi Nasional, Badan Gizi Nasional menyepakati bahwa akan memberikan anggaran 700 miliar kepada BPOM untuk melakukan pengawasan semua dapur yang ada di seluruh Indonesia. Tetapi hal ini belum diberikan oleh Badan Gizi Nasional. Sampai saat ini nih, pengakuan Kepala BPOM belum diberikan uang anggaran untuk BPOM. Nah, sangat aneh juga sih. Tapi nyata, kalau menurut gua, inilah penyebab kenapa terjadinya peristiwa yang berulang-ulang yang menyebabkan masih adanya keracunan-keracunan di dapur makan bergizi gratis. Apakah kita bisa berubah? Ya bisa. Itu tergantung niat, mau atau tidak. Kedua, niat di dalam mendirikan dapur atau dapur makan bergizi gratis, niatnya untuk sosial atau untuk cari untung. Harusnya pemerintah segera dilakukan pengecekan atau pengawasan terhadap dapur-dapur makan bergizi gratis. Kalau dibiarkan Pak, bisa jadi masih ada kasus-kasus keracunan yang selanjutnya. Sistem birokrasi yang menurut saya di Badan Gizi Nasional harus dibenahi untuk lebih baik, atau ya begitu aja.